crashing weddings. We are going to have tons and tons of opportunities to meet gorgeous ladies that are so aroused by the thought of marriage that they'll throw their inhibitions to the wind. And who's going to be there to catch? Grab that net and catch that beautiful butterfly, pal. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung kembali nih dengan saya, yakni admin dari Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik, Mas? Sehat selalu. Gimana, Mas? Sehat ya? Sehat, Mas. Puji Tuhan, Mas. Oke nih. Kemarin nih, atau tadi sih, bukan kemarin, tadi ini kita baru rewatch lagi nih sebuah film yang dirilis tahun 2005 nih. Dan dibintangi oleh duo komedian favoritnya Mas nih kayaknya nih. Owen Wilson dan Vince Vaughn nih. Dan juga bintang lainnya juga cukup terkenal. Kayak si Rachel McAdams waktu itu tuh baru mulai naik daunnya di tahun 2005 nih. Terus ada si Isla Fisher. Terus ada si Christopher Walken. Dan yang tidak dilupakan juga ada bintang tamu tuh, ternyata itu ada si Will Ferrell nih, temannya si Owen Wilson juga ya, yang terakhir ini. Nah, film Sama ini ada satu lagi, Mas. Ada satu lagi. Ada satu lagi yang terkenal, yang waktu itu masih jadi bintang antagonis nih di sini ya. Bener nggak? Masih cupu Bradley di sini. Cooper, bukan? Iya betul, masih cupu ya. Masih cupu. Di sini nih masih dibikin sebagai sebagai antagonis yang agak-agak ya biasa gitu. Seperti film-film komedi lainnya ya. Iya, yang ibaratnya perannya ya dibilang penting nggak terlalu gitu ya. Dan seperti orang brengsek yang seperti saya kayak peran-peran antagonis lainnya itu ya Mas ya. Iya. Tapi sebenarnya sih kalau kita ngomong di antagonis, sebenarnya sih bukan antagonisnya juga. Masih kategorinya sih menurut gue sih ya itu masih abu-abu sebenarnya Mas. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih, judulnya apa Mas? Wedding Crasher. Nah, Wedding Crasher. Nah, Wedding Crasher itu kan istilahnya adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang datang ke pernikahan nih, pernikahan di orang-orang yang mereka nggak kenal nih, ya kan sering juga nih di mana-mana ada nih di Indonesia juga sering nih ya. Waktu dulu gue SD aja pernah Mas. Jadi cuma masukin amplop, masukin amplop ya? Bener 20.000 bener. Tapi dulu ada kenakalan, ada ide-ide kreatif yaitu supaya dapat makan Mas. Dulu pernah sekali Mas gue akuin Mas. Makan rame-rame. Berlima. SD kelas 6 inget banget tuh, jahat sih nggak boleh sih. Waduh. Tapi dulu SD ya? Iya SD kelas 6, tapi itu tuh dulu tujuannya ya supaya makannya itu Mas, prasmanannya itu. Makanya itu ya kalau di kita emang di Jakarta di Indonesia itu banyak itu karena ya pengen makanannya itu tanda kutip makan gratis ya di akhir weekend ya. Namanya juga waktu itu apalagi misalnya kalau kuliah kan kita kan masih irit-iritan tuh ya. Jadi saya makan enak nih di Hotel Bintang 5. Gue sampai inget dulu tuh di Glodok tuh Mas. Glodok Plaza kalau salah deh dulu restorannya itu. Aduh, iyalah. Ternyata itu pernah ngelakuin juga nih ya. Termasuk bagian Wedding Crasher gak itu? Termasuk sih menurut saya sih termasuk. Berarti kan kalau bedanya itu kan kalau di Amerika mungkin kan ya beda istilahnya beda tradisi, dan mungkin kan Wedding Crasher itu ya tadi itu ada orang yang tujuannya adalah untuk makan doang nih, makan enak dengan harga murah atau gratis bahkan amplop nih kosong. Atau untuk nge-guide, misalnya kalau di sini kan kalau kita lihat kan untuk nge-guide cewek-cewek baik itu bridesmaid atau segala macam ya biasanya sih kalau di Amerika mungkin seperti itu. Iya. Nah, filmnya ini sendiri gimana nih? Kalau menurut Mas gimana? Kenapa nih kemarin itu sempat mutusin untuk menonton kembali? Karena gini Mas, ini film tahun 2005 kan ya di bioskop waktu di Indonesia Mas ya. Seinget gue Mas, zaman dulu Friendster ya Mas ya. Gue sih udah nggak ada Friendster, gue udah lupa Mas. Itu zaman mungkin SMP kali Mas ya. SMP itu Friendster. Dulu tuh gue inget pas ada movies favorit itu gue masukin Wedding Crasher Mas. Oh ya? Tapi jujur di saat tahun 2021 ini gue jujur sedikit lupa jalan ceritanya Mas, jujur Mas.
Hmm. Gue tahu itu dia emang masuk ke wedding itu walaupun udah 17 tahun, tapi gue jujur lupa. Gue lupa semuanya tuh. Gue ingatnya dia berdua itu masuk ke dalam tempat pernikahan orang aja, terus menggait-gait cewek. Yang gue ingat itu doang, Mas. Dan yang gue ingat lagi itu di Friendster gue bilang tuh musis favorit gue adalah Wedding Crasher, Mas. Kenapa bisa gitu kan? Makanya kemarin nggak tahu kenapa lagi gabut, lagi tiba-tiba tuh terinspirasi ilham nggak tahu dari mana tuh tiba-tiba pengen nonton Wedding Crasher, Mas. Mungkin karena aktor favoritnya juga kali ya. Itu sih kayaknya karena gini, Mas, karena kepikiran gue tuh pas kita rewatch, pas aku pengen rewatch ini, kayak saat itu pemikiran gue adalah rewatch ini gue benar-benar lupa, Mas. Maksudnya tuh gue Oh. cuma tahu plot intinya ya, tapi secara jalannya cerita gue lupa jujur. Karena udah lama sekali nggak nonton ya. Udah lama sekali, walaupun itu waktu di bio Friendster itu gue masukin tuh adalah film favorit, Mas, sama Golden Eye, Mas. Oke, Pierce Brosnan ya, Golden Eye ya. Iya, Nah, iya. pertanyaan saya adalah, di saat kemarin nonton ulang Wedding Crashers ini, istilahnya itu perasaan yang didapat apa nih? Dengan pemikiran yang sekarang udah dewasa, Mas, ibaratnya dulu kan gue SMP mungkin ya, Mas, ya. Dulu SMP, sekarang udah dewasa, ya pasti gue nilai ini adalah sebuah komedi yang sangat menghibur sekali, Mas, ini, Mas. Ini film tipe-tipe 2 jam, gue nggak ngerasain 2 jam nih, Mas, jujur. Malah gue sumpah ini nggak habis, itu ada Lama sekali ya, 2 kali, Mas. betul betul. Ini Betul nggak? untuk film komedi ini tumben-tumbenan 2 jam lebih 7 menit, apa lebih berapa menit ya, kalau nggak Udah salah ya. nggak bosen, sama sekali nggak Ah, bosen. ah, ah. Dan temponya tuh rapi banget ini, Mas. Kayak tempo itu kita nggak dilihat tuh kayak nggak diburu-buru gitu. Semua tuh berjalan tuh dengan apa adanya dan sesuai dengan cerita yang apa yang maksudnya tuh yang nggak dipaksakan, Mas. Nah, seingat Mas watching nih, kan Mas kan bilang nih, pas saya tanya itu kan Mas kan ngomong, dengan pemikiran saat ini nih, saat dalam arti saat dewasa, terus habis itu kan Mas kan, mengemukakan, emangnya kalau dulu itu, menyukai film ini kurang lebih kenapa nih Mas? Apa karena tanda kutip kegilaannya, jadi istilahnya waktu masa-masa remaja jadi, "Wah ini gila juga nih, orang-orangnya seru juga nih," istilahnya apa gimana? Nah, itu makanya gue agak bingung juga sih, Mas. Dulu ada suatu alasan pasti yang membuat tuh gue tuh dulu suka, mungkin bikin gue terbahak-bahak kali, Mas, ya. Feeling gue, seinget gue, walaupun gue nggak hilang ingatan ya, Mas, ya. Tapi mungkin karena film ini mungkin ada beberapa part atau beberapa scene itu membuat gue waktu zaman masa itu bikin gue ketawa-ketawa, Mas. Dulu tuh gue Mmm, nggak mikirin tuh kata-kata si Owen Wilson tuh yang quotes-quotes kata-kata itu yang bagus-bagus di film ini, banyak yang bagus kata-kata dia, Mas. mhm, Gue nggak mikirin hal itu. Gue dulu mungkin mikirin ini film kayaknya lama, terus suasananya enak, terus kayaknya berlibur dia ke dalam kapal, terus dia ke apa ke pulau, rumahnya dia tuh yang besar, mmm. terus dia sampai anaknya tuh yang cowok, iya pulau. Terus dulu kayak gue anggap itu film komedi tuh yang bagi gue untuk ukuran anak SMP kayaknya itu, Mas, kayaknya seru, Mas. Apa karena waktu itu mikirnya itu kayak semacam American Pie, istilahnya komedi komedi dewasa yang nyerempet-nyerempet. Zaman dulu, enggak? Kayaknya gara-gara gara-gara gue dulu berpikir itu pertumbuhan gue kali ya, dari masa ibaratnya tuh boys ke remaja kali. Jadi kayak film ini kayak langsung kayaknya eh, ibarat tuh film-film Ten Things I Hate About You, Mas, kayak gitu, Mas. Mhm. Ibaratnya kalau Ten Things I Hate About You itu zaman gue SD tuh gue suka tuh. Karena gue udah punya tipikal, mungkin udah terasa di otak gue tuh film-film kayak gini kayak gue suka gitu, Mas. Film-film kayak komedi romantis gitu, Mas. Nah, sekarang ini dari film ini apa nih dalam arti yang poin-poin dalam arti yang sangat-sangat, Mas dapatkan mendalam dari, kemarin rewatch nih? Pasti kan, Mas kan tadi sempat ngomong nih, wah ini nih, ada kata-katanya si Owen Wilson, ada kejadian-kejadiannya, sampai Mas itu, semangat nih dalam arti, sepertinya nih film ini ada sesuatu bukan hanya komedi picisan ya kita ngomong ya, bukan hanya Iya, komedi picisan dalam arti, tapi ada sesuatu tanda kutip pesan di dalam komedinya ini ternyata ada pesan yang cukup penting nih. Mas dapatnya iya, apa? betul. Kalau ditanya pesannya sih, artinya mungkin ya seperti yang si Owen Wilson bilang tuh, Mas, waktu yang di gereja waktu pernikahan itu sih, Mas, ya. Jadi ibaratnya ketika kita di setiap manusia tuh akan kehilangan orang yang kita cintai, Mas. Tapi apakah kita rela untuk kehilangan orang tersebut di momen saat ini, Mas? Itu, Mas, menurut gua, Mas, itu bagus sih, Mas. Tanpa diketahui Salah oleh satu orang tersebut ya apalagi ya?
Iya, apalagi orang itu belum terkatakan gitu. Akhirnya dia harus mau nggak mau harus katakan, dan itu dia udah apa tuh, kayak ibarat tuh kayak orang bilang tuh, bahasa yang gue suka juga dari sono adalah dia bukan bilang gue pengen mengutarakan terserah lu nanggepnya apa. Dia nggak bilang gitu mas. Biasa di film kayak gitu tuh mas. Biasa di film-film komedi atau film romantis tuh bakal bilang gue pengen mengutarakan terserah lu nganggapnya, yang penting gue lega sudah mengatakan hal ini. Kalau dia enggak, si Owen Wilson tuh kata-katanya jadi dibuat tuh kayaknya tuh berbeda mas. Dia bilang gue harus mengatakan hal ini, waktu hari ini gue akan mengatakan hal ini, bahwa dia pakai perumpamaan soal mas. Kemarin gue melihat di pemakaman, gue tuh baru menyadari bahwa setiap manusia tuh pasti akan kehilangan orang yang dia cintai. Betul. Tapi tidak saat ini, dia bilang. Gue nggak mau perasaan, itu dia bilang, gue nggak mau momen saat ini gue kehilangan lu gitu loh. Gue pengen mengutarakan hal ini. Dan terus habis itu dilanjutin lagi tuh mas. Dan ketika gue udah masuk ke rumah lu, gue tuh bukan John yang seperti yang biasanya, itu adalah diri gue apa adanya gitu. Sebenarnya. Dia bilang gitu mas. Itu yang bagus bagi gue mas, tersentuh gue mas. Akhirnya dia jujur gitu, ibaratnya dia belum tahu sejak si cewek tuh dalam hubungan berdua itu, mereka belum tahu dalam-dalamnya isi-isinya, bibit bebet bobotnya, sampai si cewek bilang gue nggak tahu lu siapa gitu kan. Ceweknya bilang gitu, si Rachel McAdams ya kan. Tapi dengan penjelasan si Owen Wilson yang seperti dia bilang, gue jujur itu emang gue melakukan kesalahan waktu yang dulu, hal itu bener, gue nggak bohong kok, itu terjadi memang. Dia pernah bilang itu ada benernya, dia jujur loh, ada benernya. Tapi ketika dia sudah di rumah dia, itu gue adalah John yang sesungguhnya gitu loh. Nggak berpura-pura, betul. Jadi jadi diri sendirinya, cara dia bercanda, cara dia ngomong ya. Iya, dan si Rachel dan gue sebagai penonton lihatnya tuh si Owen Wilson tuh pas mengutarakan hal tersebut mas, itu dia penghayatannya bagus banget mas. Dari postur tubuhnya, dari mimik wajahnya, matanya ya. Mimik matanya semuanya. Terus yang waktu si Owen Wilson denger dia mau itu juga bagus, dia gue demen, berarti ekspresi dia bagus mas. Waktu si Bradley Cooper bilang ini adalah gue mau menikah sama dia, terus dia ciuman. Ekspresi si Owen Wilson tuh bagus banget mas di situ mas. Kecewanya segala macam ya. Kecewa dan ya dia nggak bisa menyembunyikannya dengan ekspresi itu bagus banget. Betul. Di sini sih emang bener ya mas ya. Ekspresi si Owen Wilson gila ya. Di balik kepintaran dia juga di sini mas, yang kejahatan dia yang licik-liciknya tuh juga pinter-pinter, kata-kata tuh dia tenang banget mas, ngomongin menangin orang itu tenang banget, yang dia bisa berpikir. Ingat ya waktu adegan salah satu cewek yang dulu pernah ditidurin si Vince Vaughn itu kan, dia langsung otaknya jalan, langsung bilang, oh dia sang udah ini apa, udah cacat kurang gara-gara snorkeling ya. Iya, gara-gara snorkeling dia udah nggak apa-apa. Aduh itu lucu loh. Itu lucu loh mas. Terus si Vince Vaughn karena dia udah temenan lama, jadi dia langsung nangkep aja dia punya itu ya, dia punya taktiknya seperti itu ya mas. Betul, jadi dia udah langsung nyambung tuh, dalam arti dia karena udah sering banget kayak gitu, jadi dia udah gampang banget ya, istilahnya TikTok ini tanpa berpikir panjang, langsung pakai strategi apa gitu ya. Iya, itu kepikiran lagi dia jadi aman tuh si Vince Vaughn itu, aman itu. Ibaratnya tuh cewek malah pinter lagi, cewek bukan takut malah jadi dia malah jadi kasihan, respect sedih malah, nih kalau ada apa-apa lu hubungin gue ya, nih nomor telepon gue, sampai gitu mas, pinter dia mas. Bukan sekedar ngusir cewek itu atau bukan sekedar cewek itu takut, tapi cewek itu malah balik respect lu mas. Malam itu saking dia sudah berpengalamannya ya. Iya, saking berpengalamannya lu, kata-kata dia lu hebat lu itu mas. Iya sih. Nah tadi kan kita bisa lihat nampak bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu atau istilahnya kesempatan untuk menyatakan bahwa kita sayang terhadap seseorang nih, dalam arti ya. Karena kita nggak tahu kapan kita akan kehilangan orang tersebut. Jangan sampai kita menyesal ya, benar ya? Iya, betul, intinya gitu tuh. Tapi diutarakannya dengan cara nggak kacangan menurut gue mas, dia mas. Nah, selain itu juga kalau kita lihat ini, kayaknya ini ceritanya dari mereka, dalam arti yang berdua ini istilahnya suka main-main, dalam arti ya.
kita ngomong one night stand segala macam ya. Sampai satu saat itu, satu titik pasti mereka akan menemukan istilahnya secara sengaja atau tidak sengaja itu yang mereka bilang itu true love ya. Akhirnya tanda kutip ya iya. dari istilahnya orang yang main-main akhirnya jadi bucin. Bener kan Betul, istilahnya bucin ya. betul, betul. Nah, nanti kayak si Vinson kan awalnya kan nolak tapi malah terakhir itu malah jadi bucin tuh dia. Iya, Malah jadi dia dia kangen istilahnya. iya Yang kangen dia. awalnya kan Isla Fisher ini kan yang apa agresif ya. Nah, Iya, kalau dia sekarang nggak malah kebalikannya ya. Nah, kalau hmm, menurut Mas gimana tuh dalam kehidupan nyata kan kita suka lihat ya dalam arti mungkin ada beberapa teman kita atau kita sendiri ini awalnya itu adalah apa suka main-main cewek istilahnya playboy segala macam ya kita ngomong ya. kalau zaman Tapi sekarang sebutnya fuckboy, fuckboy. fuckboy istilahnya kan. Terus dari fuckboy menjadi bucin ya. Iya, ini bener-bener sih, ini apa transformasi yang menurut gua sih terlihat di film ini terlihat sangat natural sih Mas. Hmm, Semua prosesnya itu terjadi, memang sekilas ada hal yang bikin gua nggak suka aja Mas. kenapa? Paling, tapi itu tetap gua anggap itu adalah bagian dari film komedi dan itu bagi gua nggak terlalu masalah. Kesannya tuh terlalu mudahnya yang dia naksir itu si Rachel McAdams sama si Isla Fisher yang mukanya nggak jelek lo ya, mukanya Hmm. cantik loh. Isla Fisher itu Begitu dia istrinya si itu ya apa? istrinya itu punya adik ya. Betul. Ah. Nah, Maksudnya tuh nggak semudah itu dong, harusnya dia suka sama cowok yang baru dikenal terus dengan mudahnya tuh bisa terlibat langsung ke dalam rumahnya itu Mas, maksudnya Mas. Itu sih yang paling kalau si yang diperankan oleh Isla Fisher itu emang agak-agak berlebihan ya. ya kita nggak bisa bilang ya dalam arti ya Tapi mungkin dia tadi itu kehidupan, agresif ya kita tapi bilang ya. mungkin kehidupan di Amerika mungkin memang seperti itu, mungkin bisa jadi Mas ya. Betul. Kalau yang di Isla Fisher kan dia kan kelihatan yang agresif ya dalam arti langsung ketemu langsung dia suka dalam arti. Nah sedangkan kalau si yang diperankan oleh Rachel McAdams kan dia kan karena di awal itu ngelihat ini terus abis itu dia ngeliat si Owen Wilson yang ngomong sama bapaknya tuh si Christopher Walken kan. Nah akhirnya kan Iya, dia kan ngomong-ngomong ternyata cocok nih. Sedangkan dia iya, sama pacarnya itu kayaknya nggak cocok sebenarnya kan dari omongannya itu benar-benar sebenarnya itu nggak cocok tuh karena pacarnya itu kan Bradley temperamen. Cooper itu kan sombong misalnya ngoceh terus istilahnya tentang Iya, apa dia nyelamatin apa sebenarnya kan nggak ada kecocokan tapi iya. mungkin Tapi sebenarnya nggak karena antagonis juga Mas ya. Masih nggak terlalu antagonis ya. kalau Dia nggak salah dibilang juga loh. kalau Maksudnya dari dibilang sisi dia ngusir si Owen Wilson kan sebenarnya nggak salah juga karena dia ganggu nggak pacar salah. orang ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang antagonis dia nggak pure antagonis karena dia kan bukan orang ketiga. Dia justru Iya, justru Owen Wilson itu menjadi orang ketiganya sebenarnya nih. iya. Cuman karena digambarkan dia kasar, dia itu sebenarnya kok tidak menghargai dari pacarnya pacarnya sendiri yang diperankan oleh Rachel McAdams. Nah, yang kita anggap ini antagonis nih karena dia kayak seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang apakah antagonis, sebenarnya si Owen Wilson yang antagonis karena ngerebut pacar orang, bener kan ya? Nah, Bahkan di gereja pun betul. dia ngomong lu jangan nikah sama dia walaupun kesannya benar seperti itu. Yang gue harapkan adalah lu jangan nikah sama orang ini gitu ya. Iya, dia nggak minta si Owen Wilson Dia, ngomong gue nggak minta lu nikah sama gue, tapi gue minta lu nggak nikah sama dia aja gitu aja karena jahat gak Mas itu Mas? kenapa? Jahat gak kata-kata kayak gitu? Dibilang satu sisi itu jahat, di satu sisi itu mungkin kita bilang baik karena dalam arti dia tahu bahwa si Rachel McAdams ini emang sebenarnya itu nggak cinta karena kan dikasih kolasenya itu pasti apa ngajak main apa tepuk tangan ternyata itu nggak mau habis itu dia istilahnya dia ngomong apa kok kayaknya kesannya kok nggak diindahkan atau istilahnya kesannya kok cuman buat Si ceweknya itu kecewanya karena dia udah nyindir, ibaratnya kita udah jadian berapa lama Pak? 3,5 tahun. 4 tahun atau 3,5 tahun, kesannya dia kurang ada, di lupa. awal tuh kesannya kurang ada komitmen Mas, kesannya Mas. Dan dia nggak menganggap remeh dalam arti ya istilahnya nggak diingat berapa lama, istilah tahunan Iya, lah ngomongnya gitu. iya tahunan lah. Tapi sebenarnya dia nggak jahat kan, maksudnya tuh dia cocok-cocoknya sampai akhirnya tuh seorang cowok yang hadir dalam, ibaratnya hadir dalam kehidupan mereka tuh yang bikin si Rachel jadi agak berbelok Mas. Soalnya kan bayangin deh coba kalau nggak ada Owen Wilson ya datang, mungkin dia tetap fine-fine aja loh. Iya betul betul.
Betul, dalam arti justru itu. Cuman kan ya tadi itu, karena ini digambarkan kesannya si Owen Wilson itu sebagai protagonis, supaya digambarkan kita cinta sama dia, justru kita yang diberikan itu si Bradley Cooper itu sebagai cowok yang brengsek, cowok yang kasar, cowok yang sebenarnya itu juga nggak terlalu peduli sama pacarnya, mungkin juga mau kawin itu karena anak dari Hmm, senator segala macam, mungkin sih seperti itu sih. Nah, dan itu adalah justru ini yang tadi gue bilang ini memang karakterisasi daripada si Bradley Cooper ini ya seperti film-film istilahnya film-film mungkin film-film komedi romantis remaja istilahnya tahun 2000-an ya. Ya kan kayak gitu tuh ciri khas banget lah pokoknya istilahnya badannya keker dalam arti suka olahraga, suka bully kan itu ciri khas banget loh. iya. Ciri khas Ditambah ditambah keyakinan si Rachel McAdam itu ditambah ketika ada bapaknya itu dia melihat lu gimana sih sebenarnya lu ingat gak bapaknya tuh ada sedikit kasih statement ya bapaknya ya lu sebenarnya gimana lu ikutin kata-kata kata lu hati. dia kasih iya tapi dia bukan tertuju si Owen Wilson tapi dia bilang gak sesuatu tuh kita harus ikutin dari hati dia bilang gitu-gitu kan Jadi si dibebaskan. bebaskan lu berhak untuk memilih dalam hidup gitu tapi bukan ngomong tentang percintaan dia tapi si Rachel kayak nyambunginnya ke arah situnya mas ya dia semakin berpikir ya dia momen itu yang tangan gini mas itu penting banget ya kayak buat sebuah pasangan ya dia pengen ngebandingin ya pengen kayak mengcompare ya coba gue pengen iseng kalau misalnya dia bereaksi itu mungkin gue tetap cinta sama dia tapi dia aduh apa sih dia begitu mas apa sih Betul, ibaratnya mas ya betul, betul. Nah, oke, oke. Ini kan ceritanya kita udah bahas nih, cukup ini nih. Nah, kalau dari segi komedinya, kalau menurut Mas gimana, Mas? Dalam arti, ini sih komedinya ada komedi konyolnya juga mas gue jujur balik yang kita bahas tadi keseriusan bagus kata-kata quotesnya atau pemikirannya bagus tapi di balik semua ini komedinya nih ala-ala apa ya mas slapstick juga ya mas ya slapstick bukan bisa bilang, maksudnya komedi yang konyol juga mas ah. absurd juga mas nih komedi yang ala-ala si Adam Sandler juga mas sebenarnya mas mulai dari ceweknya neneknya minta Yang di neneknya minta digendong. iya Saya itu lagi serem banget mabok, gendong dong loh. iya terus yang anaknya cowok itu yang homo itu yang serem banget tuh ketika dia ikat tangan dia itu serem loh mas Yang lucu bapaknya masuk ya, cuek aja lihat diikat itu kayak nggak kaget nggak apa gitu. iya nggak kayak nggak apa terus yang ketika si Owen Wilson sama di samping emaknya itu kan absurd juga mas absurd terus dia goblok lagi dia bilang iya ya bulat kayak bola ya Bener, kayak bagus ya. bagus kayak bola ya bulat aduh dia saking apanya tuh dia ketumben nggak mau itu ya karena dia udah jadi diri dia sendiri kali ya Eh, tapi itu ya lucu sih dalam arti ya tapi bagusnya dia komedi ini sih walaupun agak vulgar tapi nggak terlalu vulgar ya walaupun ada versi unrated-nya. Unrated itu memang cukup terlihat tapi nggak bener-bener nggak terlalu ngumbar dalam arti nggak ngumbar yang kadang-kadang kan iya bener-bener diumbar tuh dalam arti banyak sekali tapi kalau untuk film ini kayaknya ngumbarnya itu seperlunya aja seadanya sih ya cuman di awal sama beberapa adegan doang ya. dan kita sadar dan tanpa kita sadar itu si Vince Vaughn itu dialeknya dan dia punya tiap kata-kata dia yang keluar dari mulut itu lucu semua mas kalau mas perhatiin mas itu mas cocok sama si Owen Wilson mas Owen Wilson pembawaannya kalem serius lucunya tuh ekspresinya biasa aja tapi dengan ekspresi yang apa agresifnya si ala si Vince Vaughn itu sebenarnya lucu mas sepanjang film mas Terus kalau habis mas itu perhatiin itu kedapatannya sial terus lagi ya. yang dia yang tiba-tiba dia lari dikejar neneknya pakai tembakan itu ngeri itu kan lucu Yang pas udah ketahuan ya. Belum lagi yang iya ketembak pantatnya ya. iya tembak pantatnya itu kan langsung adu sampai pecah-pecah gitu kan sampai bolong-bolong gitu Terus habis terus itu yang dia bilang yang dia kasih ilustrasi tuh cewek cara dia nolak cewek gimana apa lu tinggi tinggi gue berasa gue jadi kayak 4 feet nih tinggi gue 6 tapi gara-gara gue sama lu gue jadi berasa tinggi gue jadi berapa sih 4 feet dia bilang ya itu lucu lu maksudnya dia akan kabur sama tuh cewek terus si Owen Wilson juga pinter gitu ngomongnya serius banget gue demennya itu tuh ekspresinya nggak ada tapi dia bisa serius mukanya mas
Ini dalam Ciri dalam otak khasnya Owen Wilson ya. iya, dalam otak manusia kan itu ada 10%. Apa tuh gue Hmm. denger deh. Tapi kali ini kayak hubungan kita bermain hati cuma 10% deh. Kayak gitu gak tuh lucu loh Mas itu Mas. Gombal ya. Bukan gue itu pengen kabur Mas. Ah, ah, Itu ah. pengen 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 apa namanya menghindar, pengen menghilang gitu kan. Cowok biasa pengen menghilang kan gitu. Itu bukan gombal lagi tuh maksudnya tuh dia pengen menghilang dari tuh cewek Dengan cara halus ya. dengan cara halus, dengan cara seperti itu. Hmm. Iya, cuman sih itu sih bener sih, mungkin ini menggambarkan, dalam arti menggambarkan wedding crashers ala ala Amerika kali ya, dalam arti di mana misalnya yang nggak cewek nggak cowok itu ya istilahnya untuk nyari istilah one night stand kali ya. Dalam arti, Iya, one next stand. Kan ada tuh dia bilang tuh rules number 12 ketika hubungan itu udah gak happy, kita harus berhenti. Ada tuh rulesnya hmm, tuh. Gue inget tuh rulesnya rules itu nomor banyak banget 12. ya. Iya, rulesnya banyak itu. Kalau udah ketahuan kita harus gimana, ini harus gimana, Iya, adu rule. Terus yang iya. lucunya itu saking seringnya mereka itu sampai taruhan. Wah, ini nih ayat-ayat yang dipakai untuk sharing ini pasti ayatnya. Pendeta Oh ini. enggak, ayat ini nih. Iya, itu semua lucu, Mas. Saking Terus, seringnya. Terus habis itu pinternya itu, kamu siapa ya? Oh, saya ini keluarga dari paman ini. Paman ini siapa? Paman ini sama bibi ini. Loh, bibi ini siapa? Bibi ini sama paman ini. terus ada sekali dia bilang, iya kan sudah meninggal. Terus si Owen Wilson bantuin dia. Iya, maksudnya tuh ya dia sudah meninggal. Artinya itu dengan muka tenangnya tuh Dapat salam dari kuburnya. tidak pernah lihat kuburnya maksudnya. Maksudnya tuh si Owen Wilson itu duonya tuh cocok banget. Satu yang kalemnya tapi dia bisa tanpa ekspresi gitu, tapi dengan si Vinsok yang berapi-api gitu Mas. Nah justru itu, ini kan mereka kan emang dalam arti emang ya Cocok banget. udah cocok lah ke si Will Ferrell, Owen Wilson, ya kan, terus Vince Vaughn, terus ada abis itu banyak kan teman-temannya tuh ya, Steve, kalau sekarang kan ada si Steve Carell segala macam ya. Nah Iya. emang benar sih, dalam arti kalau gengnya itu ya otomatis pasti cocok nih, dalam arti ibarat kata mungkin karena sehari-hari mereka ketemu, sama aja kayak si Adam Sandler, terus si Rob Schneider, ya kan, terus abis itu dan teman-temannya tuh ya. Sedangkan kalau si Jonah Hill kan ada lagi tuh, ya kan. Justru kalau itu mungkin emang karena mereka udah sehari-hari mungkin udah ketemu, jadi istilahnya nggak usah latihan chemistry-nya dan akhirnya cocok sih. Iya, ini lucu Mas, film ini semua adegannya tuh berisi semua Mas, daging Mas isi Mas. Ini film setiap scene itu lucu semua, serius, dari dia cara ngambil hotdog itu waktu dia bilang, lu kemana aja sih? Lu enak ya, kemana aja, yuk kita pulang, kita harus pulang 20 menit lagi. Udah ketakutan. Kayak dia besok mau dikejar sama anaknya cowoknya itu yang jadi psikopat, ngeri lu Mas itu Mas. Kan jadi besok dilukis-lukis, terus habis itu dikasih kecupan lagi ya. Iya, duh mateng itu. Besok saya janji besok satu yang tepat besok. Kan tapi dia mungkin punya rencana, mungkin besok udah langsung pergi, ayo kita 20 menit lagi pergi deh. Selalu pengen pergi kan. Nah, seingat Mas watchingnya udah nonton berapa kali? Ingat gak? Jujur sih baru 2 kali sih Mas. Oh, baru 2 kali ya. Gue tipe orang yang sebenarnya jarang rewatch terhadap sebuah film kalau nggak tanpa sengaja Mas, biasanya Mas. Biasa kalau gue rewatch tuh biasa tuh kayak muncul, kita diganti-ganti channel terus muncul film apa tuh gue rewatch biasa kayak gitu Mas, jujur Mas. Bisa kita lagi nonton Netflix, lagi nonton HBO gitu ya, lagi nggak sengaja kita ganti channel, ada film Richie Rich misalnya nih, kita bisa nonton rewatch gitu, kayak gitu Mas. Biasanya lebih terpolanya gitu Mas. Pokoknya gue niatin banget Mas. Oke. Kalau gitu baru 2 kali. Nah, ini berikutnya gue mau tahu nih. Kita kan kadang-kadang sering gabut ya, berarti ya. Sering gabut, bingung, istilahnya juga, atau bete. Kalau Mas watching lebih milih nonton film baru atau rewatch? Lebih cenderung mana? Banyak pertimbangannya sih Mas kalau ini Mas. Kalau gue lagi gabut, aduh susah juga sih Mas jawabnya Mas. Kalau lagi gabut, lagi kita otaknya lagi sumpah kerjaan misalkan atau sumpah apapun, gue lebih milih film yang gak berat Mas, intinya Mas. Nah, kalau gini, film gak berat kan kadang-kadang gini, kita udah tahu, for example, film gak berat itu kita udah pernah nonton Jumanji, kita udah tahu nih gak berat, oke? Tapi terus habis itu ada film baru, posternya terlihat tidak berat, oke? Atau kita baca sinopsisnya terlihat
kesannya tidak berat. Nah, Mas itu lebih milih film yang dulu pernah ditonton dan udah pasti nggak berat, menghibur, atau mencoba-coba menonton film baru yang ya resikonya ya kita nggak tahu suka apa enggak. Kayak contoh kemarin ya Mas ya, Hmm. kayak gue contoh ya, kemarin lihat di Instagram story gue bilang gue nonton Luka Mas. Hmm. Gue udah share tentang Luka kan. Betul, betul. Kata Sebelum orang nih nonton, film ringan. betul. Kata itu gue lagi sumpek Mas, jujur tuh gue lagi sumpek hari itu Mas. Hmm. Ringan dan katanya bagus lah, di ratingnya juga bagus kan 8,2 atau berapa ya. Hmm. Cuman gue nonton kurang lebih mungkin entah karena gue kelewatan ada sekali balas WhatsApp atau apa ya, gue lupa ya Mas ya. Kayak ada mungkin 1 menit atau berapa detik gue sedikit mengalihkan perhatian. Gue tuh berasa jadi kayak gue kurang enjoy nontonnya Mas, Luka ini Mas, di 20 menit pertama Mas. Hmm. Kayak gue berasa tuh kok tahu-tahu dia berdua lagi ngobrol aja, kayak kurang berisi gitu dialognya Mas. Tantangan gitu loh, gue butuh tuh saat itu gue mikir gue butuh film yang bisa bikin gue nih naik mood gue Mas. Jujur pas Luka 20 menit itu gue langsung ganti Mas, akhirnya gue nonton Wedding Casser itu. Nah itu dia, nanti kan gini, Nah itu tuh setiap film baru kan pasti kan ada resiko nih. Kayak ya, kemarin gue nonton satu film tanda kutip ekstrim. ekstrim tuh yang film digadang-gadang sebagai John Wick karena Iya. kekerasannya. Aduh, pengen gue maki-maki. Nah, tapi waktu itu yang sehari-hari sebelumnya kan gue kan ngomong ke lu, oh gue nonton apa? Nonton Jumanji, gue nonton apa? The Jackal. Karena gue tahu waktu itu gue lagi gabut, lagi pikiran lagi capek secara fisik maupun psikis. Tapi gue lihat, oh Jumanji udah pasti bagus, menghibur nih, The Rock nih ringan, nggak usah Jumanji mikir-mikir. 1 atau 2? Jumanji yang pertama, Welcome to the Jungle. Iya. Terus habis itu kan The Jackal kita udah tahu nih, oh ini film-film aksi nih si Bruce Willis lawan Richard Gere nih. Dulu kayaknya Bruce seru Willis-nya nih. keren Mas. Bruce Willis-nya keren banget di sana. Kan dia kan nyamar-nyamar segala itu gue masih ingat tuh, gue nonton walaupun dia sering, gue 10 kali lebih bahkan, mungkin ya lebih. Tapi gue itu jadi pilihan. Nah itu dia tuh kalau gue pribadi, kalau misalkan kalau lagi suntuk, lagi ini, kayaknya kalau gue sih lebih cenderung rewatch sih ya. Karena main aman dalam arti kita udah tahu nih, kita udah tahu mendapat perasaan apa nih. Kecuali kalau kita mau cari watch nggak ada, baru kita coba lah, dalam arti seperti itu sih. Kalau kemarin pemikiran gue sih pertimbangan itu mungkin nggak terlalu ada Mas, tapi gue lebih ke arah mood hati gue Mas. Ternyata gue pilih Luka itu salah Mas, mungkin ya Mas. Nggak tahu salahnya karena gue kelewatan gak ada sekali balas WhatsApp, atau memang filmnya saat itu kayak dengan suasana hati gue lagi suntuk tuh kayak nggak pas Mas. Mungkin itu sih, mungkin yang kedua sih Mas, mungkin yang kedua sih, dalam arti suasananya itu kurang pas sih. Iya, gue rasa nih, gue liat waktu mereka ngobrol-ngobrol di malam hari itu berdua cowok itu ya, yang dia udah jadi manusia itu, kayaknya kurang mengena di gue Mas, kayak terlalu lama bagi gue Mas, di saat gue lagi butuh film yang sangat menghibur Mas. Nah itu dia, dalam arti jadi misalkan kalau kayak gitu kadang-kadang. Padahal kita dapat bocorannya kan Luka nih menghibur Mas, film yang heartwarming Mas. Sinematografi bagus. Cuma ya tadi itu kata-kata menghibur itu kan bagi orang satu orang ke Banyak orang ini lain kan ya. beda. Iya betul. Dalam arti menghibur di saat kita lagi bete, mumet, sama menghibur di saat kita pikirannya lagi fresh, Beda. very different, beda. Beda sekali dalam arti. Mungkin aja dalam arti Uncut Gems misalkan. Kalau kita lagi pikirannya lagi suntuk, lagi stres, apakah itu menghibur? Ya enggak juga mungkin ya. Tapi kalau kita lagi fresh, apakah itu menghibur? Itu menghipnotis bahkan, dalam arti ngerti ya. Kita bahkan nontonin kita sampai nggak kedip. Tapi misalkan kalau kita lagi bete, lagi apa, sambil balas WhatsApp, wah itu mah bisa mungkin maki-maki, ini film apaan sih, mungkin gitu ya. Jadi mungkin seperti itu kali Mas. Iya betul Mas. Timingnya kita kadang harus sesuaikan sama suasana hati kita Mas. Dan kadang orang bilang menghibur atau ini film serem, film ini drama tuh persepsi sudut pandang kita nggak bisa sama Mas. Iya betul setuju. Nah itu dia nih, ini sih seru sih nih. Soalnya beberapa hari ini gue juga sering rewatch sih, dan emang cukup bikin fresh sih, fresh. Cuman gue bahas di YouTube gue tuh baru pertama kali Mas rewatch Mas. Dan gue seneng Mas, pas gue buat podcastnya tuh gue seneng banget maksudnya.
Maksudnya gue enjoy, nggak mikir wah ini film udah lama atau apa enggak. Yang penting otak gue nyampe di ceritanya tuh, delivery mereka tuh ke gue tuh dapet, Mas. Gue seneng nih, sejak itu gue langsung seneng sama sutradara nih, Mas. Si Si David Dobkin. Dobkin ya. Iya. Hmm. Ternyata dia sutradaranya banyak juga sih, tapi nggak terlalu banyak, tapi lumayan ada ya. Eurovision gue pengen nonton kayak nih, Eurovision Eurovision, saga itu. Eurovision si itu kan siapa? Will Ferrell bukan ya? Rachel McAdam ya, Rachel Ah, McAdam masih Will Ferrell. itu lucu tuh. Itu Kalau bagus juga, Mas. gue udah nonton. Kalau lo seneng lagu, terus abis itu kalau lo ciri khasnya si Will Ferrell sih komedinya sih. Kalau lo suka sama Will Ferrell, Sebenarnya sih, komedinya itu sebenarnya komedi absurd. sebenarnya sih cara ekspresi si Will Ferrell jujur gue kurang gitu suka sih, Mas. Sebenarnya, Karena Mas. teriak-teriak gitu, ciri khasnya gitu sih ya. Iya, gue kurang suka. Kayak kemarin dia, kehadiran dia waktu dia nyamperin si Will Ferrell, bagi gue sedikit agak mengganggu sebenarnya, Mas. Cara dia tuh yang Iya. gini tuh, yang kasih dia tangan tuh yang sambil nangis, orang pada Ah, nangis di bahu dia, terus dia sambil gitu-gitu, gue kurang suka sebenarnya, Mas. Tapi ya oke lah, itu ah. bagian dari pelarian dia, ibaratnya ya, dia pelarian si Owen Wilson-nya ya, sempet ya. Cuman ya tadi itu emang gak cocok dengan keseluruhan dari film ini sih sebenarnya kehadiran Will Jadi Ferrell tambah ya. konyol, jadi makin konyol. Iya, jadi harusnya agak kita menganggapnya agak serius, jadi konyol, Mas. Jadi ada si Will Ferrell. Hmm. Tapi ya itu tadi itu ciri khasnya si Will Ferrell ya, komedinya kayak gitu, suka teriak-teriak, suka kasar-kasar, yang teriakin emaknya kan segala macam, itu emang udah Tapi lucu kalau juga sih. Mana bakso? Itu lucu. Ya lucu-lucu, gue inget yakin banget. Baksonya mana? Itu lucu. nah, itu emang ciri Meatball ya. khasnya sih, benar ciri khasnya. Iya. Kalau tadi itu yang Eurovision itu kalau gue pribadi Bagus sih gak, Mas? cukup Sekarakter gak sama Wedding Crasher, Mas? beda. Ya, Ini beda. pokoknya kalau Eurovision ini lebih Bukan, ibaratnya kita nganggap si sutradara si Dobkins ini ada sedikit kan, kadang ada ciri khasnya gitu, ada gak, Mas? Eurovision sama Wedding Crasher, Mas? hmm, Tangan dinginnya gitu. Kadang kan kita punya feel kan, kayak ada sedikit tuh, ada yang gimana feel. komedinya ada agak absurd sih, sama sih kan. Kalau dilihat itu kan dia kan udah apa, kayak Fred Claus kalau nggak salah juga si Will Ferrell juga ya. Nah itu dia emang ya kurang lebih komedinya ke Raba sih. Kalau Will Ferrell di yang waktu sama si Mark Wahlberg, Mas, itu agak beda tuh, dia tuh jadi bapak yang lebih serius tuh. Oh, yang di itu film apa? Daddy Days Out ya. Oh, oke. Yang, yang Tahu. ada Mel Gibson yang kedua, Hmm, hmm, hmm. Daddy Days Out kalau nggak salah ya. bukan Baby Days Out, apa, aduh lupa saya. Tahu yang dia ketemu ayahnya, bapaknya itu si Mel Gibson ya, yang keduanya Iya, ya. Hmm. yang kedua itu dia nggak terlalu absurd di sana, dia jadi tokoh yang ketakutan malah sama si Mark Wahlberg di sana. Hmm. Nah, sebenarnya tadi itu si Will Ferrell sih sayang itu nggak berkembang sih komedinya itu, ya tadi itu Gitu-gitu teriak-teriak aja, doang. dia nggak pernah yang terlalu keluar jalur, dia nggak berani keluar zona nyaman dia ya. Iya itu sayang sih, padahal itu waktu itu dia sempat main salah satu film serius juga, lumayan juga sih tuh kalau menurut gue tuh. Oh, ada ya. Ada yang aduh judulnya apa ya? Bentar deh. Ada salah satu film serius Yang itu yang dipecat sama kerjaannya ya, yang dia apa? dipecat ya. Bukan, yang dia jadi penuh apa? Kayak kesannya itu hidupnya itu ditulis. Jadi saya ini dia akan, jadi dia dengar sinopsis segala macam. Oh, dia ini akan mati segala macam. Ntar judulnya apa ya? Oh, apa ya? Hmm. Oh, Stranger Than Fiction 2006. Yang sama Itu The Rock. Stranger Than Oh, Fiction. Nah, itu bagus ya. termasuk, kenapa? Termasuk iya, berarti dia keluar jalur dari Yes, zona nyaman dia. itu salah satu yang paling gue suka sih dari dia nih, yang di film Stranger Than Fiction nih. Kalau yang lainnya kan kalau kita lihat di Zoolander, Elf, Anchorman, terus habis itu Kicking and Screaming segala macam itu kurang lebih sama lah. Tapi kalau di film Stranger Than Fiction ini sih gue sangat suka sih dalam arti karena berbeda Lebih sekali. serius ya. Serius, lebih komedi agak serius, bagus gue suka ini. Menurut Mas, film Wedding Crasher itu penampilan si Rachel McAdams sama si Isla Fisher ini membantu gak, Mas, keseluruhan film, Mas? Membantu Terus dong. duo ini yang paling kuat, dua cowok ini.
Yang Membantu pasti nggak? pasti membantu dong, karena kan kalau kita lihat kan Owen Wilson kan harus punya istilahnya tokoh atau karakter crush-nya ya, istilahnya yang dia jatuh cintanya, dan itu kan kelihatan tuh istilahnya di mana mereka itu chemistry-nya kan bagus, si Owen Wilson Chemistry sama masih Rachel Rachel McAdams bagus ya. McAdams. Terus habis itu si Vince Vaughn sama Isla Fisher itu kan juga cocok chemistry-nya, yang satu gila, yang satu ketakutan. Lo bayangin kayak tanda kutip itu kayak diperkosa, tiba-tiba diikat, bangun-bangun lu kok diikat kan. Terus lagi kakinya lagi berdarah karena jatuh, Jadi tiba-tiba lah jadi didudukin. ibaratnya si Vince Vaughn kita anggap udah gila, tapi ini ternyata ada yang gila lagi ibaratnya ya. Betul, di awal kan kita anggap kan si Vince Vaughn nih, wah ini Urapan. womanizer istilahnya kan gitu kan. Iya, iya. Ternyata dia pun yang womanizer itu jadi ketakutan karena tanda kutip ada cewek yang tanda kutip psycho, dan istilahnya yang istilahnya benar-benar obsesif ya, Tapi hebat ya. posesif. Tapi sutradara tampilkan dengan penampilan orangnya tuh cantik ya. Maksudnya kan biasa kan kalau di film komedi kan muka jelek, yang ngeri, giginya gimana ya. Yes, nah itu dia. Dan nanti biasanya Iya. kan kalau yang aneh-aneh itu kan di istilahnya di downgrade ya, dalam arti entah Iya. itu gigi ditonggosin atau apa. Istilahnya kan Sama mukanya film yang dijerawat kemarin tuh banget. ada tuh Mas, lu di Netflix tuh gue ngeri tuh cewek itu tuh brengsek. Yang ada film apa tuh? Messi apa tuh? Ada kan Oh, yang yang si itu apa? Iya betul yang dikejar-kejar itu siapa tuh? Rob Schneider ya? Ah betul, Rob Schneider. Yang dikejar-kejar sampai istilahnya ya apa? Little Missy apa ya? Ya betul. Itu Ah, ngeri kan ceweknya kan. psycho sampai Iya. kejar-kejar. Hmm. Ini enggak ya, dia tetap tampilkan dengan Isla Fisher yang cantik ya Mas ya, berkelas gitu Mas, tetap Mas. Betul. Nah, itu dia dalam arti bagusnya ini untungnya. Untungnya kalau di sini ini ya digambarkan seperti itu, berarti Kalau nggak aneh-aneh. kalau si Christopher Walken Mas, oke gak jadi bapaknya? Oke, dia mah cool ya. Ah, Auranya bagus ya, ah, wibawanya cocok ya. serem sih itu. Oh, yang tadi itu judulnya The Wrong Missy ya. Wrong Iya Missy. dong, misi The Wrong Missy itu. temennya Adam Sandler dan kawan-kawan itu. Iya si David Spade, bukan Rob Oh, David Schneider. Spade, iya David Si Rob Spade. Schneider yang jadi perahu itu ya, kalau nggak Iya salah iya ya. dari Jadi apa bintang tamu. jadi iya bintang tamu. Itu gue nggak nonton sampai habis, tapi gue inget banget itu ngeri Mas itu Mas. Gue nggak suka sebenarnya itu Mas. Psycho. Humornya, iya psycho, ceweknya kayak gitu serem. Hmm. Oke, ini seru nih Mas. Jadi istilahnya ini film komedinya ini emang enak nih untuk di rewatch, dan istilahnya Pas banget, walaupun gue nggak salah pilih Mas itu Mas hmm, kemarin hmm, Mas. hmm. Dan komedinya juga nggak terlalu kasar ya, nanti ya. Ya dibilang kasar sih nggak terlalu ya, nggak sampai neneknya tuh kejeduk-jeduk. Ibaratnya kan kalau yang kasar nenek kejeduk-jeduk pas Kalau dia Adam Sandler kejadian. kan dijedot-jedotin biasanya itu ya, Iya jatuh lah jeduk-jeduk. apa. Terus ada adegan dia si Vincent nyium pendeta sampai kaget tuh, dia sampai curhat, lu gimana ya, gue nih suka sama cewek tapi kok dia agresif banget, dia sampai curhat gitu kan yang pendeta itu tuh. Iya, Itu lucu yang dia juga bilang lu. dia ngomongnya bahwa dia ini masih perawan, ternyata itu dia nggak perawan, tapi gimana? Akhirnya dia malah jatuh cinta. Apa urusannya sih? Iya, tapi lucu juga dia bilang dia ternyata udah nggak perawan dan dia nanggap gue biasa aja, dibohongin gue. Jadi kesan jadi kayak ceweknya Mas dia. Dia malah kebalik, malah jadi dia Iya. yang jadi posesif. Iya. Terus dia jadi curhat sama itu, bener-bener curhat dari apa? Bener-bener Hati ke curahan hati hati. dia. Karena dia jawabannya kayaknya seneng banget sama si pendeta itu, dia cium sampai dia kan dicium kan. Itu Aduh. lucu Mas. Itu lucu semua. Terus yang di tempat makan tuh gak? Tempat makan si itu lagi-lagi si Owen Wilson pinter loh, dikasih pertanyaan, lu gimana? Sebenarnya lu kenal dari mana sih? Kerjaan lu orang apa? Atau gak dia langsung si Vincent mungkin gelagapan nih jawaban kayak gitu ya. Mati Ya, nih, udah mati Vincent mati nih. Terus si kalau si Vince Vaughn kan gara-gara itunya kan dipegang sama ceweknya kan, si James. iya, iya sekaligus lagi sampai keluar kan dia ibaratnya coklat. Itu Itu kan tapi si Owen Wilson dengan santainya bilang, oh iya saya ini bekerja di Badiang Daun Ulang, kita hanya mengambil keuntungan sedikit. Tuh pinter dia mengambil simpatinya, hebat loh Mas, nggak kelihatan bawah tapi dengan ekspresinya tuh yang kelihatan kayak benar-benar udah biasa nipu deh Mas ya. betul, udah terlatih. Dia terlatih itu loh, Hmm. gila loh itu loh. Terus lucu si neneknya bilang, itu mah homo gitu.
sampai Ngomongin anaknya, soal itunya cucunya ya, iya yang laki. cucunya, kasihan lu cucunya kayak apa, jadi aduh. Jadi tuh cucunya jadi ada sindiran juga, cucunya tuh ibaratnya ada sindiran di Amerika mungkin Mas. Jadi tuh kalau ada kayak orang penting di Amerika, kalau ada keluarganya yang seperti itu kayak jadi aib ya Mas ya kesannya ya. Hmm. Atau malah jadi ini, jadi dianggap apa? Jadi malah dibalikin jadi untuk Titik simpati. lemah, jadi Enggak, titik justru lemah. justru itu selain jadi aib itu dianggap yang ternyata itu bisa jadi sisi simpati dalam arti Iya, tapi simpati. Hmm, simpati, tapi dia dibagi mereka ada sedikit ketakutan, takut dianggap publik pada tahu jadi hmm, hmm, hmm. mencoreng keluarga dia gitu Mas. Betul, betul. Nah, betul. Nah, itu mungkin kan tahun 2005 kan masalah istilahnya LGBT kan mungkin kan waktu itu kan masih pro kontra ya, Iya. nggak seterima sekarang nih. Dan hebatnya sutradara nggak terlalu tampilin istrinya dia loh Mas. Perhatiin nggak? Iya, istrinya si cowoknya itu Mas, anaknya si cucunya itu Mas, anaknya itu Mas, Hmm? istrinya nggak ditampilkan kan? Yang mana nih? Yang si anak cowok yang ternyata katanya homo itu, Oh, dia kan nggak kawin. Nggak, oh dia nggak belum, kawin. nggak, nggak. Oh, gue salah nangkep yang dia dibawa sama si dua orang itu bridesmaid itu ngapain? Dibawa sama 2 orang bridesmaid yang mana ya? Yang akhirnya dia suka sama si Rachel McAdams, sama akhirnya dia suka sama si Isla Fisher kan? Si Vince Vaughn-nya kan suka sama Isla Fisher kan? Ya, kan ketika dia lagi mau kayak lagi mau kawinin dia kan Mas Togo ya? Bukan, 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 bukan. Itu kakaknya. Beda, kakaknya yang pertama. Yang dia jadi apa si Rachel McAdams-nya kan apa ngasih kata-kata buat pernikahan kakaknya kan? Pengiring ya, Itu pengiring. pengiring itu kakaknya. Oh iya iya, Kakaknya itu married sama orang lain. Kalau yang kakaknya ya. itu kan yang laki-laki kan adiknya kan, adik bungsunya kan, Iya, gue adik pikir bungsu. waktu awal itu dia kayak lagi diseret-seret gitu, dia nggak mau, gue pikir dia kayak calon mempelainya, bukan ya Mas ya? Bukan, 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 Oke bukan. oke oke. Hmm. Oke, oke. Ini kayaknya kita udah ngomongin ini cukup panjang lebar nih, Mas. Untuk sebuah film komedi yang cukup bermutu nih. Nah, kira-kira ada kata-kata terakhir gak untuk film ini nih, Mas? Untuk film Wedding Crasher nih. Ini untuk para pendengar BB69, menurut gue nih film wajib ditonton Mas. Yang udah nonton wajib tonton, karena nih film yang gue bisa bilang nih adalah ibaratnya gue tadi bilang di komen juga ya, 10 film yang mungkin film komedi dalam jenis genre komedi yang dalam semasa kita hidup di dunia ini harus lu tonton minimal 3 kali Mas. Hmm, hmm, hmm. Karena ini menurut gue, padahal filmnya tahun 2005, biasa tahun 2005 tuh kadang mempengaruhi penilaian gue Mas, dari sisi sinematografi atau dari sisi apapun tuh biasa agak sedikit mempengaruhi gue kalau film dari tahun 2010 ke bawah Mas. Secara ini Mas, kayak gambarnya tuh gue berasa tuh filmnya males gitu Mas. Feelnya sedikit beda dibanding kita nonton film-film yang tahun 2016 ke atas gitu Mas. Tapi ini sama sekali nggak gue rasakan di film ini. Pesannya juga bagus film ini tentang, kalau kita ambil positifnya ya, tentang siapapun itu, setiap kita melakukan kesalahan tuh kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk apa ya maksudnya ya, kembali ke jalan yang lebih benar Mas, menurut gue Mas. Semua orang tuh tidak luput dari yang namanya dosa atau pahit manisnya dalam sebuah kehidupan ya, tapi Tuhan pasti selalu memberikan jalan yang mungkin jalan yang lebih baik, atau jalan yang saat ini adalah yang terbaik untuk kita Mas. Dan sekali lagi, pakailah hati. Pakai hati, ketika kita pakai hati ya, apalagi dalam sebuah hubungan relationship, itu pasti kedepannya juga pasti lebih baik. Semua tuh akan apa namanya tuh saling ngikutin Mas, menurut gue Mas. Betul, betul. Apalagi kalau udah ketemu tanda kutip jodoh yang klik ya, dalam arti Iya, berasa klik, dan itu berasa saatnya, oh ini saatnya gue tanda kutip berhenti bermain-main. Itu sih emang iya. seperti sih ya, itu kenyataan banyak sih yang seperti itu. Dan kenyataan itu, dan gue seneng antara si Rachel McAdams sama, terutama si Rachel McAdams si Olsen nih, kayak berasa chemistry-nya tuh benar-benar kita rasakan. Jadi kadang kita berpikir ya, yang udah jadi pasangan pun ternyata mungkin dia bukan jodoh kita Mas. Kita mau 5 tahun, 3 tahun, mau orang kaya atau apapun, kalau ternyata dia memang bukan jodoh kita, ternyata ada jodoh kita yang terpendam Mas, yang akhirnya tuh baru muncul Mas, dikasih Tuhannya seperti itu Mas. Nah itu pelajaran juga sih untuk yang sudah
berpacaran dan ternyata atau sudah menikah mungkin ternyata kita nggak enjoy hubungannya mas, nggak enjoy hubungannya atau berasa tuh ya dipaksakan ada sesuatu yang nggak sesuai dengan hati kata nurani sampai bapak tahu kan, kamu harus ikutin tuh apa kata hati kamu, bebas kamu berekspresi. Betul, betul, betul. Dukungan orang-orang sekitar juga penting, kayak bapaknya itu kan kasih kebebasan ke dia kan. Hmm, 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 hmm. Benar Betul, gak mas ya? betul, setuju, setuju saya. Nah, karena apa emang benar dalam Dan teman, dan ada satu juga pesannya bahwa teman itu adalah kalau memang kita udah punya teman ya kayak si Vinsok sama si Oliver di film tersebut ya, itulah gunanya teman mas, support each other mas. betul. Bahkan waktu itu kan yang harus merayakan si ulang tahunnya si Owen Wilson tiap tahun si Vincent kan udah berjanji kan karena dia tahu Mas Owen nih waktu itu dia jadi yatim piatu jadi sejak itu gua harus ulang tahun sama dia walaupun lagi tanda kutip lagi slack ya. Iya, nah Dia itu tetap kata-kata akhirnya yang lucu datang. tapi itu kena banget mas, itu sebagai teman mas. Setia, betul. Setia betul, saling support. Oke, oke, oke. Jadi ini film komedi yang terlihat nih kesannya itu ringan, tapi sebenarnya itu tadi itu kita masih bisa mengambil poin-poin yang ternyata itu penting dan istilahnya yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita nih, ya. Iya, sekilas konyol malah sekilas konyol, tapi kalau kita dalami ini adalah sebuah komedi yang berkualitas mas. Oke, oke. Nah, ini thank you banget nih Mas Watching Movie Channel ya, karena udah menjadi teman kongko BB69 lagi untuk ngobrolin sebuah film yang cukup menghibur, dalam arti bahkan bisa, kalau saya pribadi mungkin nonton ini udah 5 kali lebih kali apa. Ya, Wih, mantep 10 mas. kali sih. Karena jenis komedinya memang waktu itu masih, dan sampai sekarang juga masih cocok dalam arti. Jadi ya kemarin itu walaupun saya ingat dalam arti ingat secara garis besar, tapi tetap harus nonton lagi dan saya tonton lagi kemarin seperti itu. Tadi hari ini bukan kemarin, hari ini saya. Soalnya udah mati, wah ini si mas Watching pasti mendalam nih scene by scene, ntar kalau gue belum nonton nggak ngerti. Karena ya itu dalam arti gue ingat saya ingat segala alurnya bahkan sampai habisnya itu gue ingat. Cuman ya untuk itu ya lebih baik Iya sebelum lebih kita nonton bahas lagi. nonton ulang itu udah wajib itu Itu pasti. kalau misalnya gue bayangin ya mas ya, ada siapa ngajak kita podcast nih, tiba-tiba yuk nonton Verisan, udah nonton belum? Udah. Ingat gak? Iya kira-kira ingat. Yuk podcast langsung. Oh itu gue bisa mati kutu mas, nggak ngerti mas kali mas. Walaupun kita udah mati, bayang kita, oke gue ngerti nih. Itu malah nggak bagus itu jadinya hasilnya malah. Justru itu kenapa kalau kayak gini-gini Harus mendingan ya rewatch gue lagi ya. minta waktu ya gue nonton dulu walaupun gue inget nih gue benar-benar ingat bahkan misalkan kalau Mas Watching bilang yuk bahas Terminator 2 gue ingat nih karena gue nonton udah puluhan kali tapi kalau misalkan kalau ngomongin kayak gitu oke gue tonton dulu gue nggak mau Iya. gue nonton dulu walaupun gue ingat scene per scene gue ingat tapi gue mendingan nonton dulu biar Lebih enak kayak ngomongnya ya. iya lebih enak lebih fresh dalam arti Betul betul mas. Ya oke. tadi gue juga nggak sengaja mas lihat, Hmm, hmm. nggak sengaja lihat Netflix, saya lihat Terminator tuh yang ada si Byung Hun Lee. Gue sempet nonton agak lama tuh mas tadi mas. Byung Hun Lee ya. Di Bing Hyun. Ya itu gue sempet tahu, gue nih gambarnya keren nih, gue bilang nih filmnya nih. Sempet nonton juga, maksudnya ya nggak tanpa sengaja gitu. Gaharan mana sama si Patrick yang apa? Patrick Wilson ya? Robert Patrick. Robert Patrick sama Robert Yang Patrick. pasti 3 Terminator nggak tahu kenapa mas ya, mereka tuh ciri khas penjahatnya gue seneng semua sih mas. Si Robert Patrick, Byung Hyun Lee, sama si terakhir si itu siapa sampai mas ya orang Amerika Latin mas. Siapa tuh ya? Lupa tuh. Itu yang favoritnya mas tuh. Aduh gue lupa. Si RAF 9 banget tuh. Robotnya robot RAF 9. Bentar deh. Ini nih. Diego Luna. Gabriel Luna mas. Gabriel Luna. Diego Luna ya? Gabriel Luna mas. Gabriel Luna. Iya Gabriel Luna. Iya Gabriel Luna. Si RAF 9 betul. Gue tetap lebih senang si Gabriel Luna sih daripada si Byung Hyun Lee sih mas. Tapi kalau sama si Robert Patrick tuh hampir setara tuh mas. Kalau Robert itu legenda. Itu legenda. Udah nggak bisa udah nggak bisa ditandingin gaharnya. Si Robert Patrick ya.
larinya itu loh mas, larinya itu loh mas, Pas ya, larinya ya, pas lari ngejar sama mimik mobil mukanya tuh, mimik muka gila, dingin. pas banget. Mungkin bisa hampir sama kayak Christopher Walken kali, ngelihat mukanya aja kita udah gemeter ya. Christopher Walken sih rambut sisirannya sih khas banget loh mas, rambut si Christopher Walken itu. Itu ada si Jane Seymour juga yang jadi emaknya ya. Jane Seymour tuh Iya, dulu lumayan terkenal loh mas, dulu mas. iya itu aktris Cantik yang juga film. dia, cantik juga dia. Hmm. Dia udah nggak puas sama aku, dia bilang si suami udah nggak puas sama gue, ayo lu sama gue, udah jangan banyak ngomong, panggil gue Kitty Cat, udah. Terus sampai adanya yang Lu laki-laki udah keluar, gue gila digituin mas, mas. adanya yang laki-laki udah sampai tahu tuh, nama kakak gue punya temen juga digituin soalnya. Tapi lu nggak, jangan sampai ketahuan bapak gue lu ya, bisa mati lu. Bapak gue kan orang berkuasa. Aduh, gila. Oke. Ini thank you banget nih Mas ya untuk jadi teman Kongko Big 69 nih. Nanti kita selanjutnya itu kita coba cari film apa lagi nih ya. Apa? Iya. Itu Oke. ada film si Liam Neeson lagi tuh mas, muncul lagi di Netflix. Ada yang baru ya? Iya, Ice apa tuh? Ice Truck ya. Udah mulai kejar setoran dia nih mas. Film yang terakhirnya kurang bagus tuh, yang tentang dia apa tuh? Aduh, lupa. Itali ya. Bukan, yang tentang The Marksman. Marksman ya, yang dia jadi ngelindungin anak kecil. Belum nonton. Kurang ya mas ya? B-movie banget. Kurang bagus sih. Benar-benar kurang bagus sih. Nah, itu sebenarnya cocokan Clint Eastwood. Dia kayak pengen ngikut-ngikut Clint Eastwood. Nah, tapi nggak cocok sih itu. Sampai gue lupa judulnya apa ya. Oke. Ya udah Mas, ini thank you banget nih Mas ya untuk kita ngobrol-ngobrol, dan untuk para sobat BB69 jangan lupa mendengarkan episode-episode kami lainnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih Mas watching. Thank you Mas Bebe. Oke, see you. See you Mas.